Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum basis data. Di video kali ini, kita akan membahas terkait beberapa fungsi agregat dan query untuk grouping data. Fungsi agregat merupakan suatu fungsi yang melakukan perhitungan matematika menggunakan beberapa nilai dan mengembalikan satu nilai sebagai hasilnya. Terdapat beberapa fungsi agregat yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah max, kedua adalah min, kemudian average, setelah itu kita akan membahas fungsi sum, dan yang terakhir fungsi count. Pertama terkait dengan fungsi max. Fungsi max menghasilkan nilai maksimum dari sekumpulan nilai. Fungsi max ini dapat digunakan dalam berbagai query, misalnya untuk menemukan angka terbesar, mendapatkan produk yang paling mahal, mengetahui jumlah pembayaran terbesar dari pelanggan, dan sebagainya. Sintaks dari fungsi max adalah max, distinct, kemudian expression. Jika kita menambahkan operator distinct, fungsi max akan menghasilkan nilai maksimum dari nilai-nilai yang berbeda. Hal tersebut sama dengan nilai maksimum dari semua nilai. Jadi, operator distinct ini tidak berefek apapun dalam fungsi max. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh penggunaan fungsi max. Misalnya kita memiliki table payment seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Table payments ini memiliki kolom customer number, check number, payment date, dan amount. Kemudian jika kita ingin mendapatkan jumlah terbesar dari table payments berdasarkan kolom amount berikut, kita bisa menggunakan query SQL select max amount from payments. Amount adalah nama kolomnya dan payments adalah nama tabelnya. Sintaks ini digunakan untuk mendapatkan jumlah terbesar dari table payments berdasarkan kolom amount. Yang kedua, kita akan membahas terkait fungsi min. Fungsi min ini menghasilkan nilai minimum dari suatu kumpulan nilai. Fungsi min ini sangat berguna dalam beberapa skenario, seperti untuk menemukan nilai terkecil, memilih produk yang termurah, memperoleh kredit limit terendah, dan sebagainya. Berikut ini ilustrasi sintaks dari fungsi min. Min, distinct, kemudian expression. Sama seperti sebelumnya, jika kita menambahkan operator distinct, fungsi min mengembalikan nilai minimum dari nilai yang berbeda, yang sama saja apabila kita menghilangkan operator distinct. Dengan kata lain, operator distinct di sini tidak berefek apapun dalam fungsi min. Berikut ini contoh penggunaan fungsi min. Misalnya kita memiliki tabel products seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tabel products ini memiliki kolom product code, product name, quantity in stock, by price, dan MSRP. Kemudian jika kita ingin mendapatkan harga beli terendah dari tabel products berdasarkan kolom by price, kita bisa menggunakan query SQL select min by price from products. By price adalah kolom dan products adalah nama tabelnya. Sintaks ini digunakan untuk mendapatkan by price terendah dari tabel products. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi average. Fungsi average adalah fungsi agregat yang memungkinkan kita untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan nilai atau ekspresi. Misalnya kita dapat menggunakan fungsi average untuk mencari harga rata-rata atau mendapatkan nilai rata-rata dari kredit limit. Berikut ini ilustrasi sintaks dari fungsi average. Sintaksnya adalah AFG, kemudian distinct, dan expression. Jika kita menggunakan operator distinct dalam fungsi average, kita dapat menghitung nilai rata-rata dari nilai yang berbeda. Misalnya jika kita memiliki sekumpulan nilai 1, 1, 2, 2, dan 3, jika kita tidak menggunakan operator distinct, kita menggunakan semua nilai untuk menghitung rata-rata.
Tetapi jika kita menggunakan operator distinct, kita hanya menggunakan 1, 2, 3 untuk menghitung rata-ratanya. Jadi kita hanya menggunakan nilai yang unik saja. Nah, berikut ini merupakan contoh penggunaan fungsi average. Misalnya kita memiliki tabel produk seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Tabel products ini memiliki kolom product code, product name, quantity in stock, by price, dan MSRP. Kemudian jika kita ingin mendapatkan nilai rata-rata harga beli dari tabel products berdasarkan kolom by price, kita dapat menggunakan query SQL, select average by price, kemudian average price. Ini merupakan nama alias untuk kolom yang membuat hasil, dan kemudian from products. Produk di sini adalah nama tabelnya. Kemudian by price ini merupakan nama kolom yang akan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Sintaks ini digunakan untuk mendapatkan rata-rata by price dari tabel products. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi sum. Fungsi sum adalah fungsi agregat yang memungkinkan kita untuk menghitung jumlah dari sekumpulan nilai atau ekspresi. Sintaks dari fungsi sum adalah sebagai berikut. Sum, distinct, kemudian expression. Sebelum menggunakan fungsi sum, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana fungsi sum ini dijalankan. Yang pertama, apabila kita menggunakan fungsi sum dalam statement select yang tidak mengembalikan hasil yang sesuai, fungsi sum ini akan menghasilkan nilai 0, bukan 0. Kemudian operator distinct dapat digunakan untuk menghitung nilai-nilai berbeda dalam sekumpulan nilai. Dan yang terakhir, fungsi sum ini mengabaikan nilai 0 dalam perhitungannya. Berikut ini contoh penggunaan fungsi sum. Misalnya kita memiliki tabel order details seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kemudian jika kita ingin mendapatkan total harga dari suatu order number tertentu yang didapatkan dari hasil penjumlahan perkalian antara jumlah barang yang dipesan atau quantity order dan harga setiap barang atau price each. Jadi kita mengalihkan quantity order dan price each, kemudian kita menjumlahkannya, sehingga kita akan mendapatkan total harga dari suatu order number tertentu. Nah, kita bisa menggunakan query SQL, select format sum quantity order star price each, 2, kemudian total. Format di sini digunakan untuk membuat total harga memiliki nilai dengan 2 angka di belakang koma. Jadi 2 ini maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Kemudian sum digunakan untuk menjumlahkan hasil perkalian antara quantity order dan price each. Kemudian hasil ini akan disimpan di total. Total ini merupakan nama alias yang digunakan untuk menyimpan hasil. Kemudian from order details, ini merupakan nama tabelnya, where order number 10.100. Nah, jadi di sini kita hanya akan menampilkan total harga dari data yang order numbernya 10.100. Selanjutnya, saya akan membahas terkait fungsi count. Fungsi count ini akan menghasilkan jumlah baris dalam sebuah tabel. Fungsi count ini digunakan untuk menghitung semua baris dalam tabel atau hanya baris yang cocok dengan kondisi tertentu. Tipe data dari nilai kembalian fungsi count ini adalah big integer. Kemudian fungsi count ini akan mengembalikan nilai 0 jika tidak ditemukan baris atau data yang cocok. Sintaks dari fungsi count adalah count expression. Kemudian terdapat beberapa bentuk dari fungsi count. Yang pertama ada count bintang. Count bintang ini menghasilkan nilai berupa jumlah baris dari result cell yang didapatkan dari statement select yang berisi nilai non-null dan null. Jika kita menggunakan fungsi count untuk menghitung baris dalam tabel tanpa menggunakan closed where dan tanpa memilih kolom lain, maka fungsi ini akan berjalan dengan sangat cepat. Yang kedua adalah count expression. Count expression menghasilkan jumlah baris yang tidak berisi null. Dan yang ketiga adalah count distinct expression. Count distinct expression ini akan menambahkan operator distinct yang akan menghasilkan jumlah baris unik yang tidak berisi nilai null.
Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh penggunaan fungsi count. Misalnya kita memiliki tabel demos seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi kolomnya adalah ID dan val. Val ini adalah value. Kemudian jika kita ingin mendapatkan jumlah baris dari tabel ini, kita cukup menggunakan query select count star from demos. Count star ini menghasilkan jumlah baris yang berisi nilai non-null dan null. Jadi kita akan mendapatkan 9 sebagai hasilnya. Kemudian jika kita ingin menambahkan kondisi tertentu, misalnya kita ingin memilih data yang memiliki nilai val 2. Kita dapat menambahkan kondisi menggunakan clause where pada query. Jadi kita akan menggunakan query select count star from demos where val sama dengan 2. Dan kita akan mendapatkan hasilnya 2. Karena terdapat 2 data yang memenuhi kriteria val sama dengan 2. Kemudian kita juga dapat menambahkan clause distinct untuk menghitung jumlah baris unik yang tidak mengandung nilai null. Contohnya sebagai berikut. Select count distinct val from demos. Jadi query ini akan memilih nilai unik dari kolom val dan mengabaikan nilai null. Sehingga nilainya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nilai jumlahnya adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan membahas clause untuk grouping data. Clause group by digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan baris menjadi sekumpulan ringkasan data menurut nilai kolom atau ekspresi. Clause group by ini menghasilkan satu baris untuk setiap grupnya. Jadi dengan kata lain, clause group by ini mengurangi jumlah baris dalam result set. Kita sering menggunakan clause group by dengan fungsi agregat seperti sum, average, max, min, dan count. Fungsi agregat yang digunakan pada clause select memberikan informasi tentang setiap grup. Clause group by merupakan clause opsional dari statement select. Berikut ini merupakan sintaks dari clause group by. Select, kemudian C1, C2, Cn, ini merupakan kolom. Kemudian kita juga dapat menambahkan agregat function berdasarkan kolom tertentu, kemudian from table, where, kemudian kita bisa menspesifikan kondisi where-nya, kemudian group by C1, C2, Cn, dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa clause group by harus muncul setelah clause from dan where. Kemudian keyword group by diikuti dengan daftar kolom atau ekspresi yang dipisahkan dengan koma, yaitu C1, C2, dan seterusnya. Daftar kolom ini digunakan sebagai kriteria untuk mengelompokkan data. Nah, berikut ini contoh penggunaan clause group by. Misalkan kita memiliki table orders seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Table orders ini memiliki kolom order number, order date, required date, ship date, status, comments, dan customer number. Kemudian misalnya kita ingin mengelompokkan data berdasarkan statusnya. Kita dapat menggunakan clause group by. Berikut query yang dapat digunakan. Select status from orders group by status. Query ini digunakan untuk menampilkan kolom status dan mengelompokkannya berdasarkan status, sehingga hasilnya berupa daftar nilai dari kolom status sebagai berikut ini. Contoh lainnya kita dapat menggunakan group by yang dikombinasikan dengan fungsi agregat sebagai berikut. Kita dapat menggunakan fungsi agregat count untuk menghitung total data berdasarkan statusnya. Jadi query-nya adalah select status count star from orders group by status. Dan hasilnya adalah tabel yang berisi status dan jumlah data dari setiap status tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan clause having. Clause having ini digunakan dalam statement select untuk menentukan kondisi yang menjadi filter sekelompok baris atau agregat. Clause having sering digunakan dengan clause group by untuk memfilter grup berdasarkan kondisi tertentu.
Nah, apabila clausa group by ini dihilangkan, clausa having akan dijalankan seperti clausa where. Perlu diperhatikan bahwa clausa having menerapkan kondisi yang menjadi filter ke setiap grup baris. Sedangkan clausa where menerapkan kondisi filter ke setiap baris data. Berikut ini contoh penggunaan dari clausa having. Misalnya kita memiliki tabel order details seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Tabel order details memiliki kolom order number, product code, quantity ordered, price age, dan order line number. Kemudian misal kita memiliki query sebagai berikut. Jadi kita akan gunakan query ini untuk memilih order number, kemudian jumlah dari quantity ordered, jumlah dari item yang diorder as items count. Jadi kita aliaskan hasilnya menjadi items count. Kemudian jumlah dari hasil perkalian antara harga setiap barang dengan jumlah barang yang dipesan. Jadi hasil kali antara price age dan quantity order, lalu kita masukkan hasilnya pada kolom total. Kemudian from order details, ini merupakan nama tabelnya, group by order number, jadi dikelompokkan berdasarkan order number. Nah, kemudian having, total lebih dari 1000. Jadi kita hanya memilih data yang memiliki total lebih dari 1000. Kemudian jika kita jalankan query ini, kita akan mendapatkan hasil seperti yang ditampilkan di sebelah kanan. Jadi kolomnya adalah order number, items count, dan total. Kemudian kita pilih data yang ditampilkan adalah data yang memiliki total lebih dari 1000. Kita telah membahas beberapa fungsi agregat, kemudian clausa group by, dan clausa having untuk data manipulation language dalam database. Kita juga telah melihat beberapa contoh penggunaannya. Saya rasa cukup untuk penjelasan terkait data manipulation language pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.